Selamat pagi, salam damai sejahtera, salam sukacita, salam sehat dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, senang bertemu kembali di dalam program acara Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Kita sudah ada di bulan Desember. Bulan Desember identik dengan Natal. Di kota-kota besar, di pusat-pusat perbelanjaan sudah mulai dipasang pernak-pernik dekor Natal. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu kita semua sudah sering kali mendengar kisah tentang Natal yang dicatat di Alkitab. Baik itu kisah tentang Maria, Yusuf, bayi Yesus di palungan, para gembala dan juga orang Majus. Kita sudah sering kali mendengar itu pada saat ibadah Natal di gedung gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini juga kisah dari para gembala dan orang Majus yang telah memberkati saya ingin saya bagikan di pagi hari ini. Tema renungan sarapan pagi ini adalah bertamu. Bertamu yang pertama kali dicatat di Alkitab untuk menjenguk bayi Yesus adalah para gembala di padang. Bapak Ibu Saudara, gembala-gembala yang sedang berjaga kawanan ternak di padang, biasanya mereka itu bermalam-malaman tinggal di padang bersama dengan kawanan ternak. Dan mereka memiliki komunitas sendiri sesama para gembalanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang pada masa itu menganggap pekerjaan gembala itu adalah pekerjaan yang rendah. Mereka dipandang sebagai sosok pribadi yang kurang berpendidikan, kurang eksklusif lah, kurang keren begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak demikian di pemandangan Allah. Allah menunjukkan kerendahan hatinya, yaitu pada saat berita sukacita pertama disampaikan, pada saat kelahiran dari bayi Yesus disampaikan kepada para gembala. Nah, kita baca kisahnya di Lukas 2 ayat 10. Demikian kata firman Tuhan. Kita akan membaca berlompat-lompat ini ayatnya ya Bapak Ibu Saudara. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat 11, "Hari ini telah lahirmu bagimu juru selamat, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud." Demikian bunyi informasi dari para malaikat yang menampakkan diri kepada para gembala-gembala di padang. Tentulah mereka terkejut karena di malam yang sunyi senyap tiba-tiba hadir sosok dari para malaikat ini menyampaikan kabar yang mengejutkan dan menggembirakan. Yang dikatakan tadi, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, setelah itu kita lanjut membaca di ayat ke-13 dan 14. "Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Bapak Ibu Saudara, malaikat sudah memberikan informasi bahwa yang lahir hari ini adalah juru selamat untuk semua bangsa. Lalu kita barusan membaca, tampak sejumlah besar bala tentara surga memuji Tuhan. Bisa kita sejenak membayangkan kalau pada saat malam yang sepi sunyap didatangi malaikat membawa info yang penting, kabar kesukaan, lalu dipertontonkan. Ada konser besar, konser yang indah dipertunjukkan di hadapan para gembala. Paduan suara surgawi oleh sejumlah besar bala tentara surga dikatakan tadi di sini ya Bapak Ibu Saudara. Dan sehingga para gembala ini setelah menyaksikan, mendengar, mereka menindaklanjuti ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan.
Ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Mereka mengambil sikap, respon. Para gembala itu cepat-cepat melangkah, cepat-cepat dia untuk berjumpa dengan informasi yang didengar oleh para gembala ini. Dia melihat dengan mata kepala sendiri. Ini adalah sesuatu peristiwa yang besar dan penting. Untuk itu mereka mengambil langkah cepat-cepat untuk berjumpa dengan bayi tersebut. Dan setelah berjumpa, diceritakannya lah bahwa mendapatkan informasi ini dari para malaikat. Lalu mereka mendengar informasi dari para malaikat bahwa yang lahir ini adalah juru selamat untuk semua bangsa. Dan mereka juga menceritakan bahwa paduan suara yang indah, konser yang indah, yang diperhadapkan di depan mereka itu, dipertontonkan kepada mereka. Sesuatu yang tidak pernah lagi ya Bapak Ibu Saudara dicatat di Alkitab. Tokoh yang bisa menyaksikan konser besar dari bala tentara surga ini memuji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah itu ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Real, fakta yang dikatakan para malaikat dengan saksi yang mereka lihat, kenyataan fakta. Cocok semuanya Bapak Ibu Saudara. Nah inilah Natal pertama dinikmati oleh para gembala di padang. Para gembala yang menyaksikan konser besar yang indah dari bala tentara surga memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, para gembala ini diistimewakan oleh Allah. Gembala yang tidak pernah mengamati langit, tidak pernah mencari tanda, apalagi belajar teologi yang bertahun-tahun. Tetapi para gembala yang hidup sederhana inilah yang menikmati Natal pertama, kabar sukacita yang pertama dinikmati oleh para gembala ini. Dan kita juga akan melihat kembali yang bertamu untuk menjenguk kepada bayi Yesus adalah orang-orang Majus ya Bapak Ibu Saudara. Kita membaca kisahnya di Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Lalu kita lompat ke ayat 10 dan 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia sambil membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, kabar baik berikutnya yang bertamu menjenguk kepada bayi Yesus adalah orang-orang Majus. Orang-orang yang berpendidikan, intelek, dan dikatakan bermartabat. Status sosialnya tinggi, orang-orang Majus. Orang-orang Majus adalah orang-orang yang ahli perbintangan. Orang-orang yang dikatakan orang-orang terpandang pada saat itu. Dan orang-orang ini memiliki tekad, nekat yang bulat hati untuk menempuh perjalanan jauh yang memakan waktu yang cukup lama. Dan terlebih mau berkorban hanya untuk berjumpa dengan bayi Yesus. Dengan petunjuk bintang kepada orang-orang Majus, maka orang-orang Majus ini taat. Karena apa? Karena bintang yang dilihat itu lain daripada yang lain. Untuk itu membuat tekad bulat orang Majus ini harus melihat apa yang terjadi. Dan menempuh perjalanan yang panjang, berjumpalah mereka, melihat langsung dan menyembah, bahkan memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Bagi orang-orang Majus ini adalah kabar yang besar karena bertandanya adalah bintang. Bintang yang lain dari segala bintang. Bintang yang spesial. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kisah
para gembala dan orang Majus tersebut. Bagaimanakah respon kita sendiri? Respon kita yang telah mendengar kabar baik pemberitaan firman Tuhan. Bagaimana respon itu kita sendiri yang menyikapinya? Mari kita belajar dari para gembala, dari orang-orang Majus tersebut, meresponi kabar yang baik dari Allah dan ditindaklanjuti. Setelah kita juga mendengarkan kabar firman Tuhan, Tuhan juga ingin kita menindaklanjuti, meresponinya dengan baik dan ada tindak lanjutnya. Para gembala cepat-cepat mengambil langkah untuk berjumpa dengan bayi Yesus. Juga para orang Majus bertekad bulat melangkahkan kakinya walaupun menempuh perjalanan yang panjang dan cukup menyita waktu yang panjang. Mereka harus berjumpa dengan bayi Yesus. Dan sikap kita terhadap respon yang sudah kita dengar, firman-firman Tuhan itu kembali ke kita sendiri, bagaimana kita untuk meresponinya. Maukah kita mengambil langkah cepat-cepat untuk perkara-perkara yang rohani? Dan Bapak Ibu Saudara, jika kita mengingat dari awal tahun sampai kita boleh ada di akhir tahun ini, semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tetapkan langkah kita untuk berada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mau kita hanya sekedar bertamu saja kepadanya. Yang Tuhan inginkan itu adalah tetap tinggal di dalam Dia. Tuhan Yesus di dalam kita, kita di dalam Tuhan Yesus menjadi satu kesatuan, menjadi keluarga Allah. Dia Bapa, kita anak. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tetap menjadi penghuni tetap sebagai kerajaan surga, sebagai anggota kerajaan surga. Karena sebagai penghuni tetap kita akan memiliki satu hubungan yang manis dengan Tuhan Yesus. Hubungan yang erat antara Bapa dan anak. Biarlah peringatan hari Natal yang tiap tahun kita peringati mengingatkan kepada kita, jangan sekedar bertamu saja kepada Tuhan Yesus, tetapi hidup melekat di dalam Tuhan Yesus. Nah, inilah renungan pagi yang dapat saya sampaikan pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita akan tetap terus menjadi satu keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Natal 2023 dan selamat menyongsong tahun yang baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua.